Persoalan lingkungan hidup menjadi salah satu persoalan yang paling sering dibicarakan. Hal tersebut sejalan dengan tingginya kerusakan yang mengakibatkan pada bencana ekologis. Tercatat pada 2 tahun terakhir, tren bencana ekologis mengalami peningkatan. Korporasi rakus lahan yang mengubah hutan menjadi bentangan komoditi monokultur. Masih atas nama investasi, jalan keluar menuju kesejahteraan menjadikan perizinan sebagai alih fungsi hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana ekologis seperti kabut asap, melumpuhkan banyak sektor dari perekonomian hingga pendidikan. Negara mengalami kerugian hingga triliunan. Petani kehilangan lahan dan masyarakat mengalami ispa hingga beberapa jiwa yang mengalami kematian. Sayangnya, upaya pencegahan yang dilakukan atas inisiatif nasional dan dorongan dari internasional belum mencapai pada akar permasalahan, terutama khususnya pada kebakaran hutan dan lahan di ekosistem gambut lahan Riau. Dominasi korporasi yang secara nyata berkaitan dengan kerusakan dan bencana ekologis tak kunjung teratasi. Potensi perluasan wilayah kelola rakyat hingga penguasaan sumber daya hutan dan lahan yang ilegal masih diabaikan. Berikut kilas balik potret lingkungan hidup dalam catatan Walhi Riau tahun 2019. Hujan deras yang mengguyur Provinsi Riau sepanjang tahun 2019 terjadi dalam 2 periode, yaitu pada bulan Januari sampai Juni 2019 dan November sampai Desember 2019, mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dalam catatan Walhi Riau, banjir terjadi di 7 daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Di Pekanbaru, banjir yang sangat berkaitan dengan kawasan resapan, ruang terbuka hijau, kondisi drainase, sampah dan penghalang lain di dalam drainase tak kunjung teratasi. Tercatat pada tahun 2019, 1 orang meninggal dunia akibat terseret banjir di kota Pekanbaru. Maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur dengan skala besar menjadi penyebab hilangnya daerah resapan air. Beberapa sungai besar tak mampu menampung debit air yang besar, hingga membanjiri beberapa wilayah di Provinsi Riau. Hingga Desember 2019, berikut wilayah terdampak banjir di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar. Wilayah yang terdampak berada di 11 kecamatan terdiri dari 57 desa. Jumlah warga yang terdampak 8.350 kepala keluarga, terdiri dari 31.854 jiwa dan 32 unit sekolah. Kabupaten Rokan Hulu. Wilayah yang terdampak berada di 8 kecamatan terdiri dari 23 desa. Jumlah warga yang terdampak 3.041 kepala keluarga,
terdiri dari 11.426 jiwa dan 16 unit sekolah. Kabupaten Pelalawan, wilayah yang terdampak berada di 3 kecamatan terdiri dari 5 desa. Jumlah warga yang terdampak 389 kepala keluarga, terdiri dari 976 jiwa dan 16 unit sekolah. Kabupaten Kuantan Singingi, wilayah yang terdampak berada di 11 kecamatan terdiri dari 92 desa. Jumlah warga yang terdampak 9.065 kepala keluarga dan 22 unit sekolah. Kabupaten Indragiri Hulu, wilayah yang terdampak berada di 8 kecamatan terdiri dari 33 desa. Jumlah warga yang terdampak 2.508 kepala keluarga, terdiri dari 10.544 jiwa dan 6 unit sekolah. Kabupaten Rokan Hilir, wilayah yang terdampak berada di 2 kecamatan terdiri dari 6 desa. Jumlah warga yang terdampak 1.780 kepala keluarga, terdiri dari 7.830 jiwa dan 2 unit sekolah. Musim kemarau tahun 2019 diwarnai dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera. Perubahan fungsi lahan gambut menjadi perkebunan sawit skala besar sejak beberapa dekade yang lalu membuat kedua pulau tersebut menjadi langganan karhutlah tiap tahunnya. Di tahun 2019, ditambah dengan musim kemarau panjang, karena fenomena cuaca El Nino memperparah kebakaran hutan dan lahan, dan dampaknya hampir mengimbangi kejadian karhutlah di tahun 2015. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan dari Januari hingga September 2019 di Indonesia sebesar 857.756 hektar, dengan rincian lahan mineral 630.451 hektar dan gambut 227.304 hektar. Riau sendiri penyumbang asap dengan luasan lahan terbakar seluas 75.871 hektar. Kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap juga menjadi bencana yang besar di Provinsi Riau sepanjang Agustus-September 2019. Sebaran titik panas di Provinsi Riau mencapai 3.193 titik sepanjang 1 Januari sampai 30 September 2019, dengan tingkat kepercayaan di atas 70%, tersebar di 535 titik panas di Kabupaten Bengkalis, 173 titik panas di Kota Dumai, 794 titik panas di Kabupaten Indragiri Hilir, 277 titik panas di Kabupaten Indragiri Hulu, 47 titik panas di Kabupaten Kampar, 285 titik panas di Kabupaten Kepulauan Meranti, 29 titik panas di Kabupaten Kuantan Singingi, 1 titik panas di Kota Pekanbaru, 855 titik panas berada di Kabupaten Pelalawan, 626 titik panas di Kabupaten Rokan Hilir, 9 titik panas di Kabupaten Rokan Hulu, 282 titik panas di Kabupaten Siak.
Titik panas juga tersebar di wilayah gambut. Di kedalaman 5-100 cm, 212 titik panas. Di kedalaman 100-200 cm, 619 titik panas. Di kedalaman 200-300 cm, 865 titik panas. Dan di kedalaman lebih dari 400 cm, 1735 titik panas. Korporasi HTI dan HGU juga menyumbang titik panas di wilayah mereka yang sangat besar. Titik panas di area korporasi HTI 1291 titik panas dan HGU 172 titik panas. Dalam catatan Walhi Riau terdapat 281.626 kasus ISPA di Provinsi Riau sepanjang 1 Januari sampai 9 September 2019. Sementara sepanjang 10 sampai 21 September 2019, 30.701 jiwa terkena ISPA. Ini merupakan dampak kabut asap terbesar sepanjang tahun 2019. Dalam pantauan Walhi Riau sepanjang Agustus sampai September 2019, papan ISPU menunjukkan level udara tidak sehat sampai ke level berbahaya. Berikut sebaran warga terdampak ISPA di Kabupaten Kota Provinsi Riau periode 10 sampai 21 September 2019. Kota Pekanbaru 5.469 jiwa, Kabupaten Kampar 5.239 jiwa, Kota Dumai 3.915 jiwa, Kabupaten Siak 5.469 jiwa, Kabupaten Rokan Hulu 2.716 jiwa, Kabupaten Pelalawan 2.246 jiwa, Kabupaten Indragiri Hilir 1.747 jiwa, Kabupaten Rokan Hilir 1.721 jiwa, Kabupaten Bengkalis 1.651 jiwa, Kabupaten Kuantan Singingi 1.607 jiwa, Kabupaten Indragiri Hulu 998 jiwa, Kabupaten Kepulauan Meranti 914 jiwa. Dan tercatat 3 jiwa korban meninggal dunia diduga karena kabut asap pada September 2019. Kebakaran hutan dan lahan juga berdampak kepada kerugian ekologi, kerugian sosial dan ekonomi, kerugian kesehatan, kerugian di bidang pendidikan. Akibat bencana asap, aktivitas pendidikan terganggu hingga dikeluarkannya surat edaran agar sekolah diliburkan oleh Gubernur Provinsi Riau. Abrasi melanda berbagai daerah di Provinsi Riau, mengancam keberadaan pulau-pulau bergambut di pesisir Riau. Selain hantaman gelombang laut dan pertahanan hutan mangrove minim, laju abrasi juga didorong alih fungsi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar di wilayah gambut. Laju abrasi dari tahun 1988 sampai 2004 pada level 30-40 hektar rata-rata per tahun. Sejak tahun 2004 ke atas, laju abrasi naik lebih 2 kali lipat rata-rata per tahun. Hasil tracking Sigit Sutikno,
dosen serta koordinator Pusat Studi Bencana Universitas Riau, menemukan fenomena alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit oleh PT Meskom pada ujung Pulau Bengkalis adalah penyebab utama laju abrasi. Kondisi Pulau Bengkalis, semula ditutupi mangrove, hutan rawa gambut dan tanaman laut, berubah menjadi lahan sawit sekitar 11.000 hektar. Dalam catatan Walhi Riau, berikut pantai yang mengalami abrasi di Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti, luas wilayah yang rusak mencapai 4.000 meter, berada di Pantai Bantar, Tanjung Motong, Kuala Merbau, dan Tanjung Pisang. Kabupaten Bengkalis, luas wilayah yang rusak mencapai 500 sampai 14.000 meter, di Pantai, Pambang Pesisir, Meskom, Pergam, Tanjung Jaya, Kedur, Batong Panjang, Teluk Ruhu, Sekodi, Teluk Lapin Tanjung Punak, Tanjung Kapal, dan Makeruh. Kabupaten Indragiri Hilir, luas wilayah yang rusak mencapai 3.000 meter, berada di Pantai Parit 2 Pulau Kijang, Sungai Ruku, dan Sungai Luar Pulau Kijang. Abrasi di pesisir Riau, jika tidak segera diatasi, akan terus mengancam kehidupan masyarakat, dan dampak yang paling parah adalah pulau-pulau di pesisir Riau akan hilang. Selain persoalan kerusakan lingkungan akibat banjir, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan, Riau juga mengalami ancaman bahaya pertambangan batu bara. Tercatat, 26 izin perusahaan tambang batu bara di Provinsi Riau yang tersebar di Indragiri Hulu 8 izin tambang batu bara, Indragiri Hilir 8 izin tambang batu bara, Kuantan Singingi 7 izin tambang batu bara, Rokan Hulu 2 izin tambang batu bara, Kampar 1 izin tambang batu bara. Pertambangan yang berdampingan dengan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling, selain akan menggusur pemukiman dan lahan masyarakat lokal, tambang akan berdampak terhadap hutan dan sungai. Berikut catatan perusahaan tambang di sekitar Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling: PT Buana Tambang Jaya, PT Asta Maharanita, PT Karyamas, PT Mega Karisma Nusantara, PT Manunggal Inti Artamas, PT Nusa Riau Kencana Kol, PT Miracle, PT Eka Manunggal Jaya. Dalam catatan Walhi Riau, PT Buana Tambang Jaya yang berada di Hulu Rimbang Baling tepat berada di wilayah 4 desa penyangga Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Apabila beroperasi dapat mengancam Sungai Batang Kapas dan Sungai Subayang yang menjadi urat nadi alam Rimbang Baling dan sumber kehidupan masyarakat akan tercemari. Masyarakat akan kehilangan sumber kehidupan dari hutan yang telah dikelola secara lestari sesuai dengan kearifan lokal. Punahnya satwa langka dan rusaknya bentang alam yang dilindungi. Hilangnya potensi wisata alam. Perjuangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan demi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sejatinya telah dilakukan Walhi Riau. Upaya membuka kembali surat perintah penghentian penyidikan SP3 yang dikeluarkan Polda Riau pada tahun 2015 dengan mengajukan permohonan pra-peradilan. Gugatan CLS terkait asap, pengaduan PT NSP di Kabupaten Kepulauan Meranti, upaya non-litigasi atas pencabutan izin PT LUM, serta pendampingan pemberian wilayah kelola rakyat pertama di Provinsi Riau dalam bentuk hutan desa bagi 7 desa di Kepulauan Meranti. Meskipun demikian, masih banyak dari perusahaan di Provinsi Riau yang tidak lepas dari konflik agraria dan pelanggaran hukum lingkungan lainnya. Dengan menimbang total sebaran luasan konsesi di gambut,
baik peruntukannya sebagai HGU ataupun HTI, jelas tidak menimbang kualifikasi kedalaman lahan gambut yang menjadi faktor utama penyebab bencana ekologi di Riau. Sebab banyak izin yang kemudian dikantongi melalui proses dan prosedur yang cacat hukum. Kebakaran hutan dan lahan yang berakibat kabut asap menjadi perhatian dunia internasional dan bagian dari akibat invasi serta ekspansi industri. Hal ini merujuk pada temuan lapangan Walhi Riau dan dilanjutkan dengan pelaporan ke penegak hukum. Berikut catatan Walhi Riau atas lambannya penegakan hukum terhadap korporasi pembakar hutan dan lahan. Daftar korporasi yang konsesinya terbakar dan disegel KLHK. Yang belum ada perkembangan: PT Rimbun Sawit Sejahtera, PT Surya Brata Sena Plantation, PT Sapari Riau, PT Tabungan Haji Indo Plantation, PT Teguh Karsa Wana Lestari, PT Riau Andalan Food and Paper, PT Sumatera Riang Lestari, PT Gelora Sawit Makmur. Yang sudah dalam proses penegakan hukum: PT Ade Plantation, PT Teso Indah. Korporasi di luar segel KLHK yang dalam proses penegakan hukum: PT Sumber Sawit Sejahtera. Sejak tahun 2017 sampai tahun 2019, Walhi Riau telah melaporkan setidaknya 14 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan serta berdampak pada bencana kabut asap dan kerusakan lingkungan hidup. Tahun 2017, PT Citra Palma Kencana, PT Setia Agrindo Mandiri, PT Indogreen Jaya Abadi, PT Indrawan Perkasa. Tahun 2018, PT Sumatera Riang Lestari, PT Teguh Karsa Wana Lestari, PT Nasional Sago Prima. Tahun 2019, PT Sumatera Riang Lestari, PT Teguh Karsa Wana Lestari, PT Wahana Sumber Sawit Indah, PT Prima Tamarupat, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Seraya Sumber Lestari, PT Langgam Inti Hibrido, PT Setia Agrindo Mandiri, PT Setia Agrindo Lestari. Ketimpangan penguasaan lahan antara korporasi dan masyarakat tidak hanya berakibat pada bencana ekologis seperti kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dan pelepasan karbon yang begitu besar ke atmosfer, namun juga menjadi faktor yang mengakibatkan penurunan ekonomi bagi masyarakat Riau serta perubahan sosial dan budaya. Sedangkan terkait ruang-ruang ekologis bagi rakyat tidak sebanding lurus jumlah dan luasannya dengan yang diberikan negara kepada korporasi melalui perizinan dan investasi. Berdasarkan 1.084.512 juta hektar, peta indikatif alokasi perhutanan sosial di Provinsi Riau, sampai Agustus tahun 2019 implementasinya masih berada di angka 101.784 hektar yang memperoleh izin dengan skema perhutanan sosial untuk masyarakat. Berikut catatan Walhi Riau dalam distribusi perhutanan sosial dan capaian di Provinsi Riau sampai Agustus tahun 2019. Kabupaten Bengkalis, total luasan 1.983 hektar dengan 5 SK untuk 307 KK. Kabupaten Indragiri Hilir, total luasan 7.664 hektar dengan 4 SK untuk 3.503 KK. Kabupaten Kampar dengan total luasan 31.981 hektar dengan 10 SK untuk 2.608 KK. Kabupaten Kepulauan Meranti total luasan 12.172 hektar dengan 11 SK untuk 2.469 KK. Kabupaten Kuantan Singingi dengan total luasan 2.786 hektar dengan 5 SK untuk 467 KK. Kabupaten Pelalawan dengan luasan 14.815 hektar dengan 4 SK untuk 1.943 KK.
Kabupaten Rokan Hilir total luasan 4.477 hektar dengan 2 SK untuk 168 KK. Kabupaten Rokan Hulu total luasan 18.892 hektar dengan 8 SK untuk 4.197 KK. Kabupaten Siak total luasan 7.013 hektar dengan 2 SK untuk 512 KK. Dengan sedikitnya capaian perhutanan sosial untuk rakyat di Provinsi Riau, tentu akan membuat ketimpangan penguasaan lahan dan turunnya perekonomian rakyat. Ketimpangan rondang akses bagi rakyat Riau tidak hanya menjadi faktor penyebab darurat ekologis dan kerusakan ekosistem khususnya gambut yang berdampak pada bencana dan kemiskinan. Walhi Riau menilai kelemahan dalam menanggulangi masalah tersebut bersumber dari lemahnya negara di hadapan industri raksasa, tidak terkecuali penegak hukum. Mempertimbangkan hal tersebut, maka Walhi Riau merekomendasikan beberapa hal kepada pemangku jabatan dan stakeholder kunci dengan mengkualifikasikan rekomendasi dari aspek sebagai berikut. Selamatkan Riau, pulihkan Indonesia.